2023 menjadi tahun politik yang penuh drama dan akrobatik dari aktor-aktor politik di negeri ini. Drama tentang mulai dari koalisi partai politik hingga manuver dari para politikus menunjukkan tak ada lawan maupun kawan abadi dalam memperebutkan kekuasaan di negeri ini. Inilah catatan akhir tahun 2023, drama politik menuju pemilu 2024. Terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Politik tanah air di tahun 2023 menjadi magnet tersendiri. Dinamika partai politik hingga aktor di dalamnya turut membuat geger publik. Bahkan terkadang terjadi akrobatik politik yang tak disangka dari kawan maupun lawan. Inilah rangkuman drama politik yang terjadi di Indonesia. Januari 2023, gembar-gembor soal pemilihan umum begitu terasa. Polemik pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup mengemuka. 8 partai politik di parlemen menolak adanya mekanisme mencoblos partainya saja. Hanya satu partai yakni PDI Perjuangan yang setuju akan sistem proporsional tertutup, di mana pemilih tidak langsung mencoblos calon anggota legislatif, melainkan partai politik peserta pemilu yang jadi penentu. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan agar sistem pemilihan umum diubah menjadi proporsional tertutup. Sejatinya, rakyat adalah pemegang kekuasaan dan berhak memilih wakilnya. Pertengahan Januari 2023, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa langsung tancap gas. Dua ketua umum, Prabowo Subianto, Muhaimin Iskandar, meresmikan sekretariat bersama di Jakarta. Sinyal keduanya berada dalam satu perahu menguat dengan terbentuknya Sekber Gerindra PKB. Namun dalam berbagai kesempatan yang telah ditempuh, keduanya belum punya kesepahaman soal pengusungan figur calon presiden maupun calon wakil presiden. PKB dan Gerindra adalah kekuatan yang saling melengkapi. Meski kala itu ada narasi bahwa Gerindra PKB saling melengkapi untuk mewujudkan Indonesia sejahtera. Muncul wacana penundaan pemilu yang mengusik publik pada Maret 2023. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengembuskan usulan agar pemilu ditunda hingga 2 tahun. Narasi tersebut langsung disambut Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Alasan PKB menggulirkan isu tersebut dengan mengatasnamakan aspirasi rakyat karena kondisi perekonomian belum stabil akibat pandemi. Tak sekedar penundaan pemilu, ada pula wacana Presiden 3 periode yang dilempar ke permukaan bak timbul tenggelam. Presiden Joko Widodo pun bereaksi atas usulan para elit politik itu. Jokowi lantang mengatakan taat konstitusi dan tegas bahwa kalender pemilu tak akan bergeser dari aturan yang telah berlaku. April 2023, dinamika partai politik menuju pemilu 2024 makin deras. Partai Persatuan Pembangunan resmi mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Pelaksana tugas Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono beralasan bahwa estafet kepemimpinan harus dilanjutkan. Langkah P3 mengusung Ganjar ternyata bukan kali pertama. Sebelumnya P3 juga mengantarkan Ganjar jadi Gubernur Jawa Tengah berdampingan dengan kader P3. Tak berselang lama, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengumumkan kadernya Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat. Pengumuman dilakukan persis 1 hari jelang Idul Fitri 2023. Menurut Megawati, pemilihan waktu yang mengejutkan banyak pihak itu sebagai hadiah kepada partainya. PDIP dan P3 resmi berkoalisi mengusung Ganjar Pranowo. Wajar-wajar, dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa.
Presiden Joko Widodo pada Mei 2023 mengeluarkan pernyataan yang begitu menohok. Jokowi mengaku akan tetap cawi-cawi demi kepentingan bangsa dalam pemilu 2024. Riuh elit politik menanggapi kalimat yang dilontarkan Presiden. Jokowi menilai bahwa ikut campur itu harus diartikan untuk mengamankan transisi kepemimpinan. Ia ingin proses pergantian Presiden tak ada riak-riak dan berjalan baik. Pertengahan tahun 2023, tepatnya 13 Agustus, Partai Golkar bersama Partai Amanat Nasional memutuskan bergabung dengan Gerindra dan PKB dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Bahkan pembentukan KKIR juga ditabuhkan dalam sebuah perjanjian yang disebut Piagam Sentul. Dalam piagam itu, nama Prabowo Subianto diduetkan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Meski duet ini sempat berhembus, namun nyatanya ada partai dalam koalisi KIR belum menyepakati nama bakal calon wakil presiden itu. Belum genap sebulan, 23 Agustus 2023, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, tiba-tiba mengumumkan bahwa KKIR berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Perubahan ini sebagai respons atas bergabungnya PAN, Golkar, dan PBB ke dalam koalisi. Beda nama ternyata tak sesederhana yang terbesit. Tanda keretakan dalam KKIR menguat. Usai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menilai perubahan nama sebagai tanda bubarnya koalisi yang diinisiasi Gerindra dan PKB. Kita beri nama Koalisi Indonesia Maju. Selang satu hari, manuver partai politik makin kencang. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies Baswedan tanpa sepengetahuan Demokrat dan PKS. Proses Caimin duet dengan Anies terbilang cepat meski yang bersangkutan mengklaim keputusan diambil usai melakukan kalkulasi matang. Satu September 2023, pergolakan partai koalisi makin mencolok. Partai Demokrat memutuskan keluar dari koalisi perubahan karena isu Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar ketimbang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pecah kongsi ini juga menegaskan Demokrat mencabut dukungan untuk Anies Baswedan dan tak lagi terikat dalam piagam koalisi yang sempat diumbar kala para elit saling sanggah argumen soal langkah politik partai. Anies pun menghormati keputusan Demokrat keluar dari koalisi. Meski di akar rumput terjadi pencopotan baliho bergambar Anies AHY secara massal. Ya saya itu secara rutin mendapatkan laporan mengenai hal yang berkaitan dengan politik, yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan sosial, selalu mendapatkan informasi itu. Baik dari intelijen BRIN. September 2023, Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan perihal klaim yang mengaku memegang data intelijen terkait pergerakan partai politik jelang pemilu 2024. Menurut Jokowi, informasi-informasi itu rutin diperoleh, mulai dari angka hingga data. Bahkan secara terang-terangan, Presiden Jokowi paham betul bagaimana kondisi partai hingga hendak kemana mereka berlabuh. Akhir September, Demokrat mencari kawan koalisi dan resmi mendukung Prabowo Subianto dengan bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju. Bergabungnya Demokrat menjadikan Prabowo didukung 4 partai parlemen dan menjadi koalisi terbesar dibandingkan rival politiknya. Plot twist politik kian menggegerkan publik saat Mahkamah Konstitusi memutuskan batas usia calon presiden, calon wakil presiden, dan membuka peluang Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, untuk ikut kompetisi Pilpres 2024. Alhasil, pasca putusan, tak menunggu lama, putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka diusung menjadi cawapres Prabowo Subianto. Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Tak sampai di situ, Kaisang Pangarep pun memutuskan terjun ke politik dengan bergabung bersama Partai Solidaritas Indonesia. Kaisang langsung didapuk menjadi Ketua Umum PSI. Kini semua partai telah memiliki jagoan yang berlaga untuk menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Akankah di sisa waktu menuju hari pencoblosan akan kembali terjadi drama politik yang mengejutkan publik? Tim TV One mengabarkan.